Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Summa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'bunun fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga masih bisa lagi kita melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Karena siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, walaupun satu kita syukuri, niscaya Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Dan siapa yang ingkar atau kufur kepada Allah, niscaya ajab Allah akan pedih, sangat pedih. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yang mana pada zaman dulu harga wanita tidak ada harganya, dan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ martabat wanita diangkat oleh baginda kita. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang hanya merasakan manisnya perjuangan beliau, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita kenal, nama beliau yang terpopuler ialah Imam Al-Bukhari. Apa kata Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'bunun fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang di mana manusia kebanyakan terlena di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat dan waktu luang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, berapa banyak orang yang berzikir, bertasbih, membaca Al-Qur'an, meneteskan air mata ketika dia jatuh sakit. Dan berapa banyak kita lihat orang yang di rumah sakit mengucapkan kalimat-kalimat Allah, berzikir kepada Allah. Itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu dia tidak ada lagi harapan kecuali hanya satu harapan, untuk kesembuhan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang menyempatkan dirinya untuk berzikir kepada Allah, walaupun sesibuk apa dirinya, tapi dia tetap berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, baik dia perjalanan menuju pekerjaannya, menuju sekolahnya, menuju musalla, menuju ke masjid dan lain sebagainya, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan diawalinya waktu sahur itu dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an di waktu sahur memang bagus, tapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling bagus di waktu sahur itu ialah membaca istighfar. Apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar. Apakah saudara-saudaraku sudah mengetahui apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar ialah penghulunya sekalian istighfar. Apa itu kalimat Sayyidul Istighfar? Kalimat Sayyidul Istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dia baca ini di waktu pagi dan sore karena khasiat membaca Sayyidul Istighfar ini sangatlah banyak manfaatnya. Kalau kita baca ini di waktu pagi, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika dia membaca di waktu pagi dan dia meninggal di waktu pagi sampai sore, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang membaca istighfar di waktu malamnya sampai paginya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sibukkan kita dengan berzikir kepada Allah, mumpung masih diberikan oleh Allah kita nikmat sehat. Karena apabila telah diberikan oleh Allah kita nikmat sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan di situ kita akan merasa menyesal. Dulu kenapa waktu saya sehat tidak saya begini begitu, itulah yang akan datang. Oleh karena itu, mumpung masih diberikan oleh Allah pada waktu ini kita waktu sehat, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada manusia, manusia akan mati. Berharap kepada harta, harta akan habis. Berharap kepada jabatan, jabatan akan hilang. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusri' bi ibadati rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua syaratnya. Apa itu yang dua syarat itu? Yang pertama, hendaklah dia melakukan amal soleh, dan yang kedua, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua ialah waktu kosong. Kalaulah diberikan Allah kepada kita 24 jam waktu, yang diminta Allah berupa salat wajib cuma 5 waktu, sisanya kemana kita pergunakan? Kalaulah kita pergunakan kepada salat-salat sunat, salat duha, salat tahajud, membaca Al-Quran, bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, inilah yang akan berguna untuk kita nanti. Tapi sebaliknya, jika kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk bermaksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah, ingatlah, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang membiasakan diri untuk berbuat baik itu sangatlah sulit. Tapi coba kita lihat seekor hewan, yang mana seekor hewan ini mudah untuk dilatih. Nah, kita sebagai manusia diberikan oleh Allah dua, yaitu akal pikiran dan nafsu. Hewan cuma satu. Kenapa kita tidak bisa membiasakan diri kita untuk berbuat baik? Karena ini bukan perkataan saya, ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adal. Kata Allah, mereka itu manusia lebih hina daripada binatang. Maksudnya apa? Kalau kita pergunakan nafsu kita dipimpin nafsu kita, maka kita akan lebih hina daripada binatang. Dan kalau kita pergunakan akal pikiran kita akan mulia di hadapan Allah, lebih mulia daripada malaikat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, walaupun nikmat yang diberikan Allah itu sedikit, marilah kita syukuri. Nikmat mata, mari kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Nikmat tangan, mari kita pergunakan untuk bersedekah. Nikmat telinga, mari kita pergunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Karena ingat wahai saudara-saudaraku, satu nikmat yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian nanti
manusia akan diminta diberi pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, marilah kita pergunakan nikmat kita ini sebelum Allah mencabut ajal kita. Mungkin cukup sekianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.